kita akan membahas yaitu menganalisis pasar konsumen. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yang pertama yaitu ada pasar bisnis versus pasar konsumen. Terus yang kedua ada situasi pembelian. Yang ketiga ada penentuan target pusat pembelian. Yang keempat ada tahap-tahap proses pembelian. Yang kelima mengelola hubungan pelanggan B2B. Apa sih itu pasar bisnis? Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lain. Nah, industri utama yang membentuk pasar bisnis adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Juga pertambangan, perusahaan manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, saran, umum, perbankan, keuangan, dan asuransi, distribusi, serta jasa lain. Materi yang pertama yaitu pasar bisnis versus pasar konsumen. Yang pertama ada pembelian yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Maksudnya pemasar bisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit tetapi jauh lebih besar dibandingkan pasar konsumen. Yang kedua ada hubungan pemasok pelanggan yang erat. Karena basis pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, pemasok sering diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu. Yang ketiga ada pembelian profesional. Yang keempat ada pengaruh pembelian berganda. Yang kelima ada panggilan penjualan berganda. Nah, satu studi yang dilakukan McGraw-Hill itu menemukan bahwa diperlukan 4-5 panggilan untuk menutup rata-rata penjualan industri. Yang pertama itu ada permintaan turunan, yang kedua ada permintaan inelastis, yang ketiga permintaan yang berfluktuasi, yang keempat itu pembelian langsung. Yang selanjutnya itu situasi pembelian. Yang pertama itu pembelian kembali langsung. Nah, yang dimaksud itu dalam pembelian kembali langsung, departemen pembelian memesan kembali persediaan seperti persediaan kantor dan bahan kimia curah secara rutin dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujui. Yang kedua ada pembelian kembali modifikasi, yaitu pembeli ingin memodifikasi spesifikasi produk, harga, kebutuhan pengirim, atau syarat yang lain. Yang ketiga, tugas baru yaitu pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya, bangunan, kantor, atau sistem keamanan baru. Penentuan target pusat pembelian. Untuk membidik usaha dengan tepat, pemasar itu bisnis harus memahami siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian. Nah, apa yang mereka pengaruhi, sejauh mana pengaruhnya, dan kriteria evaluasi yang mereka gunakan. Sebagai contoh, dalam penjualan baju operasi sekali pakai ke rumah sakit. Nah, peserta utama dalam pengambilan keputusan ini meliputi wakil presiden pembelian untuk menganalisis apakah rumah sakit perlu membeli baju sekali pakai atau yang dapat digunakan kembali. Yang kedua ada administrator ruang operasi. Itu membandingkan daya serap, kualitas antiseptik, desain, dan biaya baju, lalu membeli merek dengan biaya terendah yang memenuhi syarat fungsional. Yang ketiga ada dokter bedah, memberikan pengaruh retrospektif berdasarkan keputusan mereka terhadap merek tertentu. Nah, pemasaran bisnis perlu mengenali dinamika pengambilan keputusan ini dan menyesuaikan strategi mereka. Penjual kecil fokus pada influencer kunci, sementara penjual besar melakukan pendekatan multi-level untuk menjangkau lebih banyak peserta, serta mengandalkan komunikasi berkelanjutan untuk memengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya, tahap-tahap proses pembelian. Pengenalan masalah. Itu proses pembelian dimulai ketika seseorang di dalam perusahaan itu menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Yang kedua itu ada deskriptif kebutuhan umum dan spesifikasi produk pembeli, menentukan karakteristik umum dari barang yang diperlukan berikut kuantitasnya. Terus yang ketiga ada pencarian pemasok. Pembeli berusaha mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktur perdagangan, kontak dengan perusahaan lain, iklan dagang, pameran dagang, dan internet. Perusahaan yang membeli lewat internet melalui pasar elektronik dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada situs katalog.
Itu perusahaan dapat memesan ribuan barang melalui katalog elektronik. Yang kedua ada pasar vertikal, itu perusahaan membeli produk industri seperti plastik, baja, atau zat kimia. Yang ketiga itu ada situs lelang, pure play, itu pasar online seperti eBay atau freemarket.com. Yang keempat itu ada pasar spot atau bursa. Si pasar elektronik spot itu harga berubah setiap menit. Seperti contohnya camconnect.com adalah bursa bagi pembeli dan penjual bahan kimia berjumlah besar seperti bensin. Yang selanjutnya ada bursa pribadi. Bursa pribadi ini digunakan untuk menghubungkan dengan kelompok pemasok dan mitra yang diundang khusus melalui web. Selanjutnya pasar barter. Dalam pasar barter, peserta itu menawarkan barang untuk menukar barang atau jasa. Selanjutnya ada aliansi pembelian. Beberapa perusahaan yang membeli barang yang sama bergabung untuk membentuk konsorsium pembelian seperti Transora dan Kavisin untuk mendapatkan diskon yang lebih besar atas pembelian partai besar. Yang selanjutnya ada e-procurement atau situs web diatur berdasarkan dua jenis e-hub, hub vertikal yang berpusat pada industri seperti plastik, baja, zat kimia, kertas, dan hub fungsional seperti logistik, pembelian media, periklanan, manajemen strategi. Yang terakhir itu ada membentuk aliansi bisnis. Itu sejumlah pengecer dan pabrikan besar seperti Covisin adalah penyedia terkemuka untuk layanan yang dapat mengintegrasikan informasi bisnis penting dengan proses-proses perlangganan dan pemasaran. Yang selanjutnya itu ada pengumpulan proposal. Nah, perusahaan yang membeli lewat internet melalui pasar elektronik dalam beberapa bentuk. Seperti jika barang yang dicari kompleks atau mahal, pembeli akan meminta proposal tertulis yang rinci dari setiap pemasok tersebut. Nah, setelah mengevaluasi proposal, pembeli akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Yang selanjutnya itu ada pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian menetapkan atribut yang diinginkan dan prioritasnya, lalu menggunakan model evaluasi pemasok untuk menentukan peringkat dan memilih pemasok yang paling menarik. Beberapa perusahaan menangani pembeli berorientasi harga dengan menawarkan harga lebih rendah, namun dengan syarat ketat, seperti kualitas terbatas, tanpa pengembalian uang, tanpa penyesuaian, dan tanpa pelayanan. Yang terakhir itu ada spesifikasi pesanan rutin. Nah, setelah memilih para pemasok, pembeli tersebut merundingkan pesanan akhir, merinci spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, kebijakan pengambilan, garansi, dan seterusnya. Dalam kasus ini, barang perawatan, perbaikan, dan operasi para pembeli semakin mengarah ke kontrak borongan daripada pesanan pemilihan periodik. Dan materi yang terakhir yaitu mengelola hubungan pelanggan B2B. Yang pertama itu ada manfaat koordinasi vertikal. Sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjualan, sehingga mereka itu tidak hanya sekedar bertransaksi tetapi terlebih dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak. Nah, pengetahuan yang khusus dan relevan dengan mitra hubungan juga merupakan penting dalam kekuatan ikatan antara perusahaan yang bermitra. Yang kedua itu ada hubungan bisnis resiko dan oportunisme. Nah, investasi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra rantai nilai. Investasi ini membantu perusahaan menumbuhkan laba dan mencapai positioning mereka. Oportunisme adalah salah satu bentuk kecurangan atau pengurangan pasok terhadap suatu kontrak implisit atau eksplisit. Oportunisme dapat terjadi ketika pembeli tidak dapat mengamati kinerja pemasok dengan mudah. Pemasok dapat menghindari atau berbuat curang dan tidak mengantarkan nilai yang diharapkan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye-bye. Terima kasih semuanya.